Baik, di sini saya akan memaparkan teknik pengumpulan data populasi dan sampel, sampel non-probability, penggunaan sampel non-probability, dan contoh sampel non-probability. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alwi Sindoro dengan NIM 102024-001. Lanjut ke materi, sampel non-probability dan contoh. Pengambilan sampel non-probability merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama pemilihan luas daerah yang ingin diteliti secara menyeluruh, kedua membuat pembatasan terkait sifat populasi, ketiga memilih sumber data yang berhubungan dengan populasi, keempat memperhatikan besaran sampel untuk penelitian, dan terakhir memilih teknik yang tepat. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama sampel kota yang merupakan penjatahan. Penjatahan populasi yang memenuhi syarat dilakukan setelah mengumpulkan sejumlah subjek penelitian dari wilayah populasi. Kedua, sampel kebetulan yang merupakan penarikan secara kebetulan, berarti memilih sampel berdasarkan pertemuan tidak terencana. Ketiga, sampel pertimbangan yang merupakan purposive sampling yang atau bisa dibilang sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Keempat, saturation sampling atau sampling jenuh yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Terakhir, sampel bola salju yang merupakan penarikan sampel yang diawali dengan jumlah kecil kemudian membesar. Di sini ada penggunaan sampel probability. Pertama, kuota sampling atau sampel kuota. Sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi atau kuota tertentu dari karakteristik yang relevan dalam populasi dan beberapa kekurangan dari sampling ini juga yang pertama tidak representatif dan ancaman eksternal terhadap validitas studi. Kedua, ketidakakuratan dalam memperkirakan atau menemukan proporsi karakteristik tertentu dari populasi yang diminati. Ketiga, sulit untuk mendapatkan informasi terbaru tentang populasi. Dan keempat, cenderung mengabaikan populasi tersembunyi yang kurang beruntung dan kehilangan haknya seperti tunawisma, penderita gangguan mental kronis, putus sekolah, pekerja seks, pelaku tindak pidana, dan anak muda yang melarikan diri. Sinadi accidental sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu responden yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Selanjutnya, purposive sampling yang sering digunakan pada riset kualitatif ataupun analisis eksploratory. Ada sampling jenuh, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan terakhir, snowball sampling yang merupakan metode pengambilan ilustrasi bola salju. Adapun contoh sampel non-probability-nya, di sini ada tertera gambar ya, di mana kuota sampel ini sebagai contoh. Di sini ada pegawai golongan 2 pada suatu instansi dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel ditetapkan 100 orang, sementara peneliti sebanyak 5 orang. Maka setiap anggota peneliti sebanyak 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang ditentukan atau golongan 2 sebanyak 20 orang. Di sini ada gambarnya ya kawan-kawan, bisa kita lihat sendiri. Masuk ke slide selanjutnya, accidental sampling. Di sini juga ada tertera gambar yang merupakan metode ini di mana sampel dipilih secara acak karena satu kebetulan atau ketersediaan yang ditemui saat melakukan penelitian. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu purposive sampling. Di sini juga ada gambarnya ya, yang dimana di sini di gambar ini seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pandangan orang tua 65 tentang pemerintahan. Sekarang profesornya yang ahli masalah orang tua dan populasinya menyarankan untuk mengambil sampel dari perkumpulan pensiunan dari daerah tersebut. Inilah gambarnya, kawan-kawan bisa kita lihat sendiri. Di sini ada purposive sampling juga ya kawan-kawan, atau sampling jenuh ya. Di sini gambar ini contoh dari sampling jenuh ini, semua anggota populasi kemungkinan menjadi sampel yang dimana
karena kurang dari 30 orang. Inilah gambarnya, bisa kita lihat sendiri. Ada juga snowball sampling. Nah, di sini di gambar ini yang dimana sampel diperoleh secara bergulir lewat satu responden buat memperoleh respondennya atau responden berikutnya. Responden terpilih mempunyai tingkatan kegunaan yang sistematis. Inilah gambarnya, bisa kita lihat sendiri. Nah, masuk ke kasus ya kawan-kawan. Kasus pertama, evaluasi implementasi sistem informasi kesehatan di klinik Pratama. Nah, sebuah klinik Pratama baru saja mengimplementasikan sistem informasi kesehatan atau SIK terintegrasi. Kepala klinik ingin mengevaluasi efektivitas implementasi SIK ini dari perspektif staf dokter, perawat, petugas, dan rekam medis. Nah, menjadi pertanyaan, sebutkan dua teknik pengumpulan data yang sesuai untuk mengevaluasi efektivitas implementasi SIP dari perspektif staff. Nah, jelaskan mengapa teknik tersebut sesuai. Nah, di sini pembahasannya, teknik pengumpulan data yang sesuai yaitu wawancara mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, tantangan yang dihadapi staf selama implementasi SIP. Pertanyaan terbuka dapat memberikan wawasan kualitatif yang kaya. Masuk ke kasus yang kedua, yaitu identifikasi tantangan dalam penggunaan rekam medis elektronik oleh dokter spesialis. Nah, sebuah rumah sakit ingin mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dokter spesialis dalam penggunaan sistem rekam medis elektronik yang telah berjalan selama setahun. Nah, teknik pengumpulan data apakah yang paling tepat untuk mengidentifikasi tantangan yang bersifat kompleks dan mendalam dari perspektif dokter spesialis? Pembahasannya itu teknik pengumpulan data yang paling tepatnya yaitu FGD atau Focus Group Discussion. Teknik ini melibatkan diskusi terstruktur dengan sekelompok kecil dokter spesialis, misalnya 6 sampai 10 orang. Nah, yang dipandu oleh seorang moderator. Jadi memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif, ide, dan pengalaman terkait tantangan penggunaan RME melalui interaksi antar peserta. Diskusi kelompok dapat memunculkan isu-isu yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara individual. Nah, masuk ke kasus yang ketiga, yaitu survei kepuasan pasien terhadap layanan informasi kesehatan online. Nah, sebuah rumah sakit ingin mengetahui tingkat kepuasan pasien yang telah menggunakan layanan informasi kesehatan online, misalnya portal pasien untuk melihat jadwal, hasil lab, atau mengajukan pertanyaan. Nah, di sini teknik pengumpulan data apakah yang paling efisien untuk menjangkau sejumlah pasien yang telah menggunakan layanan online? Pembahasannya itu teknik pengumpulan data yang paling efisiennya itu kuesioner online atau survei web. Nah, teknik ini sangat efisien untuk menjangkau sejumlah besar responden secara geografis tanpa batasan waktu yang ketat. Kuesioner dapat didistribusikan melalui email, tautan di portal pasien atau media sosial rumah sakit. Data yang terkumpul juga dapat diolah secara otomatis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.